sudah jelas pasti akan menekan pertumbuhan ekonomi kita pada triwulan 1, ya. Karena dengan adanya PPKM ini terjadi pembatasan aktivitas sosial ekonomi kita, ya. Warung-warung atau restoran itu dibatasi, ya. Hanya boleh buka hanya sampai jam 7 sampai jam 8 malam atau setelah dilonggarkan sedikit mungkin sampai jam 9 malam. Itu tentunya akan sangat membatasi. Tetapi yang harus kita lihat dari sisi positifnya adalah setelah kita melakukan PPKM itu, angka dari kasus itu terus mengalami penurunan. Setelah pernah mencapai puncaknya di kisaran 14.000 sampai 16.000 kasus per hari, ini sekarang kan sudah bergerak terus menurun di kisaran 6 ribuan, 7.000 kasus per hari. Jadi PPKM itu atau ketegasan pemerintah untuk membatasi aktivitas sosial masyarakat kita itu sangat berdampak menekan laju kasus COVID-19. Ya. Dan kalau di satu sisi dia pembatasan itu menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita akan mengalami kontraksi, terus mengalami kontraksi pada triwulan 1, ya. Tetapi yang kita lihat adalah ke depannya dengan penurunan jumlah kasus itu, maka kita bisa meyakini, bisa berharap pandemi ini bisa berakhir sesuai dengan harapan kita, yaitu setidak-tidaknya pada akhir tahun ini. Pak, Nah, kalau itu mungkin terjadi, proses pemulihan ekonomi kita masih terjaga, masih on the track. Oke, masih on the track begitu kalau itu terjadi. Tapi terakhir, kalau kita lihat dengan berbagai macam guyuran stimulus, baik dari sisi fiskal dan juga moneter yang diberlakukan oleh pemerintah dan juga Bank Indonesia, Anda melihat seberapa besar ini akan mampu menjadi backbone pertahanan perekonomian kita di kuartal 1, 2, atau mungkin secara full year di 2021 ini juga tercermin? Ya, saya kira akan sangat membantu ya, karena semua program stimulusnya pemerintah, baik itu dari fiskal, moneter maupun dari sektor keuangan, kita harus melihatnya tolok ukur keberhasilannya bukan dalam bentuk pertumbuhan ekonomi yang dengan cepat kembali positif, bukan. Ya. Keberhasilan berbagai program pemerintah harus dilihat dari daya tahan perekonomian kita. Ya. Bagaimana dengan stimulus yang diberikan oleh pemerintah itu, diberikan oleh BI dan oleh OJK itu mampu membuat dunia usaha kita itu mampu bertahan, ya, tidak kolaps ketika pandemi ini berlangsung demikian lama. Harus kita ingat dulu di tahun lalu Apindo pernah menyampaikan ataupun Kadin pernah menyampaikan mereka hanya mampu 6 bulan apabila pandemi ini terus berlangsung. Mereka hanya mampu bertahan 6 bulan. Ini pandemi sudah berlangsung lebih dari 1 tahun, ya, tetapi dunia usaha kita masih bisa bertahan, masih bisa survive. Dan itu menurut saya adalah tidak lepas dari berbagai program yang diberikan oleh pemerintah, oleh BI maupun oleh otoritas keuangan atau jasa atau OJK. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.